Faedah yang keempat, disebutkan bahwa di dalam hadis ini terdapat motivasi, terdapat dorongan untuk menjauhi dan meninggalkan perkara yang syubhat. Karena di dalam menjaga diri, di dalam menjauhi perkara yang syubhat terdapat penjagaan diri seseorang terhadap agama dan kehormatannya. Kalau dia menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan dirinya. Maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Kenapa? Karena Nabi SAW sebutkan, "Famanittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Kenapa agama yang pertama? Karena perkara yang syubhat antara diri seseorang dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau antara seseorang dengan orang yang lain. Antara dirinya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika dia jauhkan perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Antara seseorang dengan orang yang lain, jika dia jauhkan perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan kehormatannya dari orang lain. Karena apa? Jika dia melakukan perkara syubhat, orang lain itu pasti akan memiliki pandangan yang negatif. Dia akan tertuduh, akan mudah tercela. Ini yang namanya menjaga kehormatannya. Akan mudah tercela. Kenapa? Orang lihat fulan kenapa mudah ngambil harta orang yang belum jelas siapa yang punya. Ya, misalnya ada orang lain lihat, kok dia gampang sekali ngambil harta orang yang tidak tahu siapa yang punya. Pasti orang akan berpikiran, jika dia sering melihat orang melakukan itu, ini berarti orang yang gampang ngambil harta orang ini. Entah itu halal, entah itu haram, pasti dia mudah mengambilnya. Jika dia bermudahan dengan perbuatan seperti ini, pasti untuk perkara yang haram dia nggak takut lagi, sehingga orang ini akan tertuduh, akan tercela, orang akan berpandangan negatif kepadanya. Ini maksudnya menjaga kehormatannya antara dirinya dengan orang lain. Sebagaimana kata sebagian salaf, "Man 'arrada nafsahu lit-tuham fala yalumanna man asa'a adh-dhanna bih." Barang siapa yang memposisikan dirinya untuk tertuduh. Ya, barang siapa yang memposisikan dirinya untuk tertuduh, maka jangan cela orang yang bersuudzon kepadanya. Jangan cela. Ya, contohnya orang kita nampak dia berdiri di tempat diskotik misalnya. Dia berdiri di sana atau dia keluar dari sana. Maka jangan salahkan orang yang suudzon sama dia misalnya. Sekalipun dia pergi ke sana ngapain? Entah berdakwah dia di sana, nggak tahu, masa berdakwah di diskotik. Pasti orang akan suudzon. Sekalipun dia, kita katakan tadi, sekalipun dia ngapain di sana, sekalipun dia berdakwah di sana, bagaimana pandangan orang berdakwah di diskotik? Benar nggak itu? Tentu orang akan suudzon. Ini nggak jelas ini dakwahnya di diskotik. Apa yang dia sampaikan? Yang palingan dia akan lirik sana, lirik sini, atau coba sana, coba sini. Banyak tuduhan-tuduhan orang. Apalagi hanya sekedar berdiri, atau nggak tahu dia ngantar temannya misalnya. Pasti orang akan berpandangan negatif. Ini benar perkataan para ulama, "Man 'arrada nafsahu lit-tuham fala yalumanna man asa'a adh-dhanna bih." Man asa'a adh-dhanna bih. Barang siapa yang memposisikan dirinya untuk tertuduh, maka jangan cela orang yang suudzon kepadanya. Seperti tadi, orang yang mudah mengambil harta yang tidak tahu siapa pemiliknya, maka jangan salahkan orang kalau dia mudah dituduh untuk mengambil perkara yang haram, ya, melakukan perkara yang haram. Jangan salahkan orang. Maka faidah dari hadis ini, seorang harus menjaga perbuatan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi perkara yang syubhat. Ini mengajarkan kepada manusia, ya, untuk menjaga agamanya, perkara-perkara di dalam agamanya, dan juga menjaga kehormatan dirinya, kewibawaan manusiawinya. Dia harus jaga. Kalau manusia ingin dikatakan berwibawa,
Ya, bukan hanya sekedar dengan pakaian. Ya, dengan pakaian yang rapi, pakaian yang gagah sehingga bisa dikatakan berwibawa, tidak. Namun seseorang bisa dikatakan berwibawa jika dia tunjukkan dari perbuatannya. Ada perkara harta yang belum jelas, ya, makanan yang belum jelas, siapa yang punya, siapa yang memiliki, tinggalkan, jauhi. Perbuatan yang belum jelas apa hukumnya halal atau haram, tinggalkan. Ini yang namanya menjaga wibawa kita sebagai manusia.